Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Nugro Agung yang menceritakan tentang misteri sebuah batu yang dimiliki oleh bapaknya. Saya nggak tahu ya, ini cerita dari narasumber atau Mas Nugro ya. Tapi kayaknya dari narasumber sih. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Nak, aku mau minta tolong. Sebarkan sebuah cerita yang nantinya menjadi pengingat untuk semuanya, ucap bapak sambil menghisap rokok yang ia pegang. Cerita apa, Pak? Tumben tiba-tiba bapak minta ceritanya dibagikan. Kataku penasaran. Ya, cerita di mana bapakmu dulu ada di sebuah persimpangan. Harus memilih untuk bangkit perlahan dari keterpurukan, atau menuruti ego dan nafsu duniawi dalam mendapatkan kekayaan yang sesaat ini. Kamu mau kan, Gung? Pinta bapakku. Yang tentu saja, sebagai anak, saya tidak bisa menolaknya. Toh, ini adalah cerita pengalaman beliau yang mungkin bisa diambil nilai positifnya dan dijadikan pelajaran dalam menjalani kehidupan. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berkaitan dengan sebuah batu. Batu berwarna putih yang pernah sekali bapak tunjukkan kepada saya. Bapak menamai batu itu dengan sebutan Watu Petak. Sebelum melanjutkan ke cerita, apa yang saya bagikan adalah pengalaman yang orang tua saya alami. Pengalaman entah baik atau buruk. Dua-duanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pengingat bahwasanya manusia diberikan akal dan pikiran untuk membuat sebuah pilihan. Cerita ini bermula ketika manusia dihadapkan pada titik terendah dalam hidupnya. Titik di mana manusia tak bisa lagi jatuh. Ya, karena sudah mentok. Itu sudah dasarnya. Pilihannya hanya dua: naik dengan perlahan atau naik dengan menggunakan jalan pintas yang nantinya akan menimbulkan mara bahaya dan akhirnya nyawa jadi taruhannya. Tahun 2004, tahun di mana saat itu keluargaku sedang merasakan getirnya kehidupan. Kehilangan semua hal habis, sehabis-habisnya. Tidak hanya rumah yang dijual, bahkan televisi yang jadi satu-satunya hiburan saat itu harus kami jual demi untuk bertahan hidup dan melunasi segala hutang yang sudah menunggak. Bapak awalnya bilang kalau hal ini terjadi karena salah perhitungan saat produksi. Salah menggunakan uang yang kurang bijak. Tapi ternyata jawaban itu hanyalah jawaban formal demi menutupi sebuah kebenaran. Beberapa tahun sebelumnya,
keluarga kami dikirim santet. Orang yang kejam mengirimkan santet yang hampir saja mencelakai kami sekeluarga, yang akhirnya memaksa bapak harus memilih satu dari 3 petaka itu. Pertengahan tahun itu, bapak mendapatkan sebuah kabar selepas pulang dari pasar tempatnya bekerja. Kabar di mana ada orang yang tertarik dengan sebuah batu yang pernah bapak ceritakan pada temannya. Batu yang tiba-tiba saja datang entah dari mana. Batu itu berwarna putih gading. Di dalamnya seperti ada titik-titik yang membuatnya berkilau saat terkena cahaya. Saat bapak menceritakan hal itu pada temannya, ternyata temannya ini memiliki kenalan, orang yang katanya adalah kolektor batu. Sampai suatu ketika, orang tersebut datang secara langsung menemui bapak di rumah guna membuktikan dan melihat langsung soal batu itu. Mungkin itu adalah awal yang dipikirkan oleh bapak. Sampai akhirnya orang tersebut bertanya, bagaimana bisa bapak mendapatkan batu itu? Sebentar, kalian jangan membayangkan kalau batu ini sudah berbentuk bulat rapi seperti batu akik yang biasa dipakai ya. Tidak. Batu ini sama bentuknya seperti batu lainnya. Abstrak, tidak beraturan. Hanya saja warnanya yang putih gading membuat batu itu berbeda dari batu lainnya. Pak, jenengan dapat batu ini dari mana ya? Tanya seorang laki-laki dengan umur yang mungkin kepala 4, duduk di ruang tamu sederhana. Namanya saya samarkan. Sebut saja Pak Heri. Tidak dapat dari mana-mana kok Pak, jawab bapakku. Ah, masa? Pasti jenengan narik ya? Pasti cari di gunung atau petilasan ya? Ucapnya sambil tersenyum. Pertanyaannya serius, tapi ia bawakan dengan sedikit santai. Saestu Pak, beneran. Saya dapat batu ini ya di sini, di meja ini. Waktu saya mau berangkat ke pasar pagi buta. Lagian, ini maaf ya Pak, saya nun sewu. Saya kalau pergi ke petilasan, makam Sunan, itu ya tujuannya satu. Saya cuma cari keheningan, ketenangan. Saya berdoa sama yang membuat kehidupan, Gusti Allah, bukan meminta pada orang yang sudah meninggal. Saya datang ke tempat itu cuma sekedar mendoakan, bukan meminta hal yang terkait duniawi. Kalau terkait kekayaan, kesuksesan, ya kerja. Kerja saya ya di pasar. Hehehe, jawab bapak dengan tawa terkekeh. Ini batu nggak sembarangan loh Pak, ucap Pak Heri. Nggak sembarangan gimana Pak? Tanya bapak. Batu ini punya khasiat Pak, punya kegunaan. Boleh saya bawa? Mau tak jualin nggak? Pak Heri tiba-tiba menawarkan hal yang bagi bapak itu pertama kali ia dengar. Memangnya bisa Pak, batu kayak gini dijual? Tanya bapak dengan wajah penasaran. Bisa Pak, ini bisa dijual.
kalau boleh saya pinjem. Nanti saya bawa ke kota di selatan pulau ini. Pasti bisa terjual mahal," ucap Pak Heri penuh keyakinan. "Ah, masa sih Pak? Memangnya batu seperti ini bisa laku berapa?" tanya bapak dengan penasaran. Berapa ya? Ratusan juta mungkin? Atau bisa lebih? Ya nanti kalau terjual kita bisa bagi hasil Pak, ucap Pak Heri, mencoba terus meyakinkan bapak. Namun beliau tidak seperti itu. Beliau tidak semudah itu juga percaya pada orang yang meminjam sesuatu yang dirasa penting baginya. "Waduh, kalau dipinjam sih saya tidak bisa ngasih ya Pak. Kita ini baru saja ketemu. Saya dulu pernah punya sesuatu yang berharga. Teman saya pinjem, teman baik saya. Sampai akhirnya saya tahu barang tersebut ternyata dijual pada seorang pejabat di daerahnya." Bapak mencoba menjelaskan dengan nada setenang mungkin, bermaksud agar tidak menyinggung Pak Heri. "Waduh, iya sih. Apa yang dikatakan jenengan ada benarnya juga. Kalau gitu boleh saya foto nggak? Nanti saya tunjukkan pada teman saya," pinta Pak Heri. "Nah, kalau difoto monggo, silahkan." Bapak mempersilahkan Pak Heri. Ia kemudian mengambil beberapa foto dengan handphone yang lumayan canggih di tahun itu. "Oke, nanti saya telepon ya Pak." "Waduh Pak, saya ini nggak punya telepon loh," ucap bapak sambil terkekeh. "Wah, maaf loh Pak. Gini aja, kalau ada kabar lagi nanti saya langsung datang ke rumah atau pasar ya Pak. Tenang, nanti saya kabari," ucap Pak Heri. Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk berpamitan dengan bapak. Kedatangan Pak Heri saat itu ibarat angin segar. Ada harapan dari hal yang ternyata sukar untuk dipercaya. Sebuah batu dihargai begitu mahal untuk khasiatnya sendiri. Bapak juga tidak terlalu yakin. Ada yang pernah mengatakan kalau batu yang dipegang bapak ini, jika ditempatkan di toko atau warung, maka toko atau warung itu jadi laris. Terus, jika dibawa terus-menerus oleh penggunanya, maka akan menjadi pengasihan. Ya, percaya atau tidak, tapi bapak tidak terlalu mempedulikan hal itu. Baginya, kalau sudah jadi rezekinya pasti akan diterima. Dalam pikiran bapak saat itu, dibuat santai sajalah segala urusan. Fokus bekerja yang jelas saja, supaya bisa melunasi hutang bank yang menjerat. Tak lama berselang, beberapa hari kemudian, Pak Heri kembali lagi ke rumah. Ia berpesan sesuatu pada bapak, bahwasanya ada seseorang yang berminat untuk membeli batu itu dengan harga tinggi. Nominalnya 1 M. Mendengar kabar itu, manusia mana yang tidak sesak dadanya? Bapak waktu itu langsung membayangkan, dengan uang sebanyak itu, rasanya tidak hanya hutang yang bisa dibayar. Dia juga bisa beli rumah, mobil, dan membuat usahanya tambah maju. Dengan tambahan modal
yang tak terkira. Awalnya, Bapak tidak percaya begitu saja. Sampai akhirnya Pak Heri memberikan uang dalam amplop coklat yang nominalnya tidak sedikit. Sore itu, Pak Heri meminta agar besok siang Bapak berangkat ke kota yang pernah Pak Heri ceritakan, bertemu dengan orang yang akan membeli batu itu. Nantinya Bapak akan berangkat sendiri karena Pak Heri setelah pertemuan ini akan langsung bertolak ke kota itu. Setelah itu, hal aneh mulai terjadi. Perasaan Bapak tiba-tiba merasa tidak nyaman oleh sesuatu. Ada kekuatan yang entah dari mana, seperti mengintimidasi Bapak. Bukannya tenang setelah mendengar kabar itu, Bapak malah gelisah. Malam pun tiba. Bapak menceritakan semuanya pada ibu dan tentunya kami anak-anaknya, khususnya aku sebagai anak tertua. Hal tersebut tentu saja disambut baik oleh ibu, bagai mendapat durian runtuh. Tapi Bapak juga bilang, durian kalau runtuhnya kena kepala juga bakal sakit. Kami semua tertawa mendengar Bapak berkata seperti itu. Berbeda dengan Bapak, wajahnya begitu serius. Hingga akhirnya malam pun tiba. Kami semua beristirahat, tak terkecuali Bapak yang biasanya tidur paling akhir. Kini ia sudah memposisikan tubuhnya di atas kasur. Disadari atau tidak, pertanda buruk malam itu mulai datang. Bapak terus saja berjalan, menelusuri jalanan yang di kanan dan kirinya sawah. Saat itu sore terlihat berbeda. Langit berwarna kuning, membuat semuanya janggal. Perasaan Bapak benar-benar tidak karuan waktu itu. Entah kenapa ia bisa berada di jalan ini. Beliau terus berjalan tanpa henti, hingga akhirnya beliau bertemu dengan ibu. Ibu berdiri persis di depannya, menatapnya dengan mata yang terus mengeluarkan air. "Loh, Bu, kenapa? Kok ibu ada di sini?" tanya Bapak yang penasaran dengan hal itu. Ibu hanya diam, tidak menjawab apapun. Hingga akhirnya ibu berbalik arah, berjalan ke arah yang dituju Bapak. Mendengar hal itu, Bapak berlari mengejar ibu. Namun ibu yang hanya berjalan biasa saja, seperti susah digapai oleh Bapak. Padahal ia sudah berlari sekuat tenaga. "Bu, tunggu Bu, mau kemana? Hei!" ucap Bapak sembari terus berlari. Ibu akhirnya berhenti. Bapak yang teriak menyusulnya, melihat keanehan. "Bu, kamu mau kemana toh?" tanya Bapak yang sudah dirasuki rasa takut yang besar. Ibu berbalik, melihat Bapak dengan senyum. Namun air mata masih keluar dengan deras, membuat Bapak bertanya-tanya dalam hati,
Ibu lalu mundur. Langkahnya pelan hingga akhirnya, "Bu!" Bapak berteriak sekencang-kencangnya, membuat kami semua terbangun di rumah. Ternyata bapak mimpi buruk malam itu. "Duh, kenapa toh pak? Bapak mimpi apa?" tanya ibu. "Aduh, aku mimpi kamu terjun ke jurang. Dalam sekali bu. Saking dalamnya jurang itu warnanya hitam. Aduh, ono apa toh iki? Apa artinya ini semua?" Tanya bapak pada ibu. "Pak, mungkin bapak kecapean. Banyak yang akhir-akhir ini bapak pikirkan kan?" ucap ibu yang mencoba menenangkan. "Bu, perasaanku gak enak. Aku harus cari tahu. Aku harus cari tahu besok. Bu, uang yang di amplop coklat belum kamu gunakan kan?" ucap bapak mencoba memastikan. "Aduh, buru-buru. Ngasih tahu aja udah malam. Masih tuh di laci lemari. Kenapa memangnya pak?" kata ibu balik bertanya. "Perasaanku gak enak bu sama uang itu. Maaf ya bu. Sampai aku dapet jawabannya besok, jangan pakai uang itu," ucap bapak pada ibu. Dibalas dengan anggukan pertanda setuju. Keesokan harinya, setelah merampungkan pekerjaan di pasar, bapak segera bertolak ke kota yang dijanjikan. Salah satu kota yang terdapat di selatan pulau. Saya tidak ingin menyebutkan tepatnya di mana ya, karena masalah ini cukup sensitif. Bapak menggunakan bis bertolak dari kota tempat tinggal kami. Perasaannya masih kacau kepergiannya ke kota yang dijanjikan. Selain untuk mencari kebenaran akan khasiat batu itu, juga ingin mengembalikan uang yang diberikan oleh Pak Heri. Rasa-rasanya uang yang diberikan itu jumlahnya tidak masuk akal. Nilai yang pernah disebutkan oleh Pak Heri, bapak juga merasa aneh. Sebongkah batu yang ia temukan tanpa sengaja dihargai dengan uang sebanyak itu. Rasanya ada yang janggal dalam hal ini. Di tengah perjalanan, awalnya terasa biasa saja. Bus yang bapak tumpangi itu tak terlalu penuh. Bapak sengaja duduk di dekat jendela agar matanya bisa melihat pemandangan saat perjalanan berlangsung. Bapak yang sudah bekerja dari pagi buta dan selesai tengah hari membuat bapak sering tidur saat pulang kerja. Di dalam bus itu, bapak tertidur, dan hal aneh mulai terjadi lagi. Suasana siang itu menjadi sendu. Matahari nampak menghindar dari posisinya, membuat cahaya yang masuk berkurang. Bapak terbangun dan posisinya masih sama. Namun, orang yang ada di dalam bus jumlahnya sudah berkurang. Hanya tinggal beberapa orang saja. Yang anehnya, mereka semua memiliki ekspresi yang aneh. Ekspresi wajah dengan tatapan kosong, seperti orang-orang yang telah hilang harapan. Tidak ada yang bicara. Bahkan kernet yang biasa mondar-mandir saat itu tidak terlihat. Di samping bapak,
kini duduk seorang laki-laki bertubuh besar, sangat besar. Bapak menggambarkan laki-laki itu memiliki kulit yang bersih dan jenggot tipis di wajahnya serta berkumis. Tubuhnya kekar. Mungkin baginya bapak terlihat kecil. Ia duduk di samping bapak setelah sebelumnya bangku yang bapak tempati kosong. "Mau kemana, Pak?" sapa basa-basi laki-laki yang ada di sebelah bapak. Mau ke kota C, Pak," jawab bapak singkat. "Saya sarankan jangan ya, Pak. Saestu jangan," ucap orang itu. "Noh, emang kenapa, Pak? Kok tiba-tiba bapak bilang kayak gitu?" tanya bapak yang penasaran. Jenengan mau ke kota itu untuk menyerahkan batu putih yang ada di dalam tas bapak, kan?" Pertanyaan yang diajukan oleh orang itu membuat bapak hanya melongo. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya, setidaknya untuk beberapa saat. "Kok jenengan tahu?" tanya bapak dengan nada agak terbata-bata. "Saya tahu. Maka dari itu, saya sarankan urungkan aja rencananya." "Nggak bisa gitu. Kenapa jenengan bilang seperti itu? Alasannya apa?" tanya bapak kembali, mencoba mempertegas dan menjelaskan apa yang sebenarnya ingin orang itu sampaikan. "Saya bilang urungkan, ya urungkan," ucap laki-laki itu. Wajahnya memerah, tanda ia sangat marah dengan pertanyaan yang diajukan bapak. Tiba-tiba saja badan orang itu menjadi semakin besar dan besar. Bapak hanya diam, tak bisa mengatakan apa-apa. Kini bapak berada di hutan pinus dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi, membuat hanya sedikit cahaya yang bisa menembus ke dalamnya. Bapak yang telat menyadari hal itu hanya bisa diam dalam ketakutannya, mencoba memahami situasi saat ini. Namun hal tersebut memang tidak bisa masuk akal di pikiran manusia. Aku yang ada di situ. Aku yang ada di dalam batu itu. Aku yang kamu temukan. Aku yang milih kamu, ucap sosok besar itu dengan cahaya kuning yang menyinari bagian belakangnya. "Ngapunten, maaf, saya tidak mau mengganggu. Saya tidak paham dengan Anda. Maaf, maaf," ucap bapak terbata dengan tubuh gemetar, ketakutan, dan diintimidasi. Aku yang berada di batu itu. Aku tidak sudi kamu bawa pada orang lain. Aku nggak setuju jika harus pindah tangan. Mendengar penjelasan itu, lambat laun bapak mulai teringat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Heri tentang keistimewaan batu itu. Kalau kamu masih nekat dan kepingin mindahkan batu itu, aku punya syarat, ucapnya dengan nada menggema. Mendengar hal itu, muncul di benak bapak untuk memberanikan diri berkomunikasi dengan makhluk itu. "Syarat? Syaratnya apa? Syarat apa yang Eyang ajukan? Barangkali saya bisa menyanggupi,"
Eh, kalau aku diberikan pada orang lain, kalau aku pindah tangan dari tanganmu, aku minta teman. Minta teman. Orang yang paling kamu sayangi harus ikut aku, ucap sosok itu. Siapa yang pilih? Tanya bapak dengan wajah tertunduk. Istrimu. Istrimu harus ikut aku, nemenin aku. Mendengar jawaban itu membuat badan bapak kaku. Ia tidak bisa lagi berkata. Ia hanya bisa melihat sosok itu yang lambat laun mendekatinya. Saat jarak semakin dekat, ia berkata untuk terakhir kalinya, "Kamu yang bisa memilih. Keputusan ada padamu." Mata bapak mendadak terbuka. Ia kini terbangun dari tidurnya. Tidur yang cukup lama tanpa ia sadari. Kini bus sudah sampai di terminal kota yang dituju. Bapak hanya bisa terdiam sesaat. Ia masih mencerna apa yang barusan ia alami. Keringat membasahi keningnya. Bapak akhirnya turun dari bus yang ia tumpangi itu. Setelah bus berhenti di terminal kota itu, langkahnya cukup ragu setelah mendengar apa yang barusan ia alami itu. Pilihan ada pada tangannya. Entah mana yang dipilih. Saat itu, hati bapak masih bimbang. Setelah keluar dari terminal, bapak sudah dijemput oleh Pak Heri. Dan ia sudah menunggu kedatangan bapak saat itu. Alhamdulillah, sudah sampai ya Pak. Gimana perjalanannya? Dibawa kan batunya? Tanya Pak Heri ramah pada bapak. Baik Pak. Iya, saya bawa kok batunya, jawab bapak singkat. Perasaannya saat ini masih diliputi kebimbangan dan kecemasan. Ia tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudah makan belum Pak? Ayo, makan siang dulu, tanya Pak Heri kembali. Sudah Pak, tadi saya sudah makan sebelum perjalanan, jawab bapak singkat. Oh, ya sudah kalau gitu. Ayo kita segera ke tempat perjanjian. Dekat kok Pak dari sini. Bapak hanya membalas perkataan Pak Heri dengan anggukan. Kini ia diantar oleh Pak Heri menggunakan sebuah motor menuju tempat yang sudah dijanjikan. Setelah melakukan perjalanan beberapa menit, akhirnya sampailah mereka di sebuah rumah yang cukup besar. Terlihat dari gerbangnya saja sudah membuat bapak minder saat akan masuk ke dalamnya. Setelah satpam membuka gerbang, mereka akhirnya masuk. Di situ, bapak langsung dibawa oleh Pak Heri ke sebuah gazebo yang berada di pinggir halaman rumah itu. Di sana ada 3 orang laki-laki seusia Pak Heri yang sedang duduk bercengkrama. Saat bapak dan Pak Heri tiba, langsung saja ketiganya mengarahkan pandangan mereka. Perasaan bapak saat itu langsung campur aduk, karena proses transaksi sepertinya akan segera berlangsung. Bapak masih teringat dengan pesan yang ditinggalkan oleh sosok yang disebutnya Eyang itu. Pikirannya kacau, bimbang, bingung, dan ingatannya seakan kembali pada orang-orang yang sedang menunggunya di rumah. Silakan duduk Pak,
"Monggo, disambi minum dan makan," ucap Pak Heri. Bapak hanya melihat jajaran botol minum dan juga beberapa makanan ringan yang tersaji di meja itu. Ia hanya mengangguk mengiyakan apa yang ditawarkan oleh Pak Heri. Orang-orang di sekitarnya juga menunjuk makanan di meja yang sudah tersaji, seraya menyuruhnya untuk segera memakan apa yang ada di hadapannya. "Nah, ini semua teman-teman saya, Pak. Ini Ari, terus Naryo, dan ini Dimas. Mereka semua itu teman yang biasanya bareng saya kalau lagi cari batu atau pusaka yang tersebar di tanah Jawa ini. Maklum, yang minat banyak soalnya," ucap Pak Heri memperkenalkan teman-temannya itu. "Lalu Pak, yang mau batu dari saya itu yang mana ya?" tanya Bapak penasaran. "Oh iya, beliau masih ada di dalam rumahnya. Tenang Pak, tenang. Nantinya beliau akan kami panggil kalau kita sudah sepakat dengan harga yang ditawarkan," ucap Pak Heri mencoba menjelaskan. Bapak hanya mengangguk, mencoba menerima saja penjelasan dari Pak Heri. "Nah, langsung saja nggih Pak. Saya jelaskan peraturannya. Batu yang Bapak bawa itu ditawar dengan harga 700 juta Pak." Pak Heri langsung membuka harga. "Wah, Pak, besar sekali ya nilainya. Waktu Bapak bilang ratusan juta atau lebih, saya berpikir mungkin bisa 1 M," tanya Bapak memastikan. Mendengar pertanyaan Bapak membuat Pak Heri seperti mengarahkan pandangannya pada ketiga temannya itu. "Ya, itu kan kemarin. Itu juga baru kemungkinan loh Pak. Saya kan bilang harga itu antara ratusan atau bisa lebih. Jadi, angka yang disepakati oleh juragan yang nantinya akan membeli batu ini ya 700 juta itu Pak. Tapi kenapa Pak? Jangan buat saya penasaran dong," ucap Bapak mencoba membuat suasana lebih santai. "Ya, tapi yang nanti Bapak dapatkan tidak segitu," kata Pak Heri melanjutkan penjelasannya yang terpotong. "Duh, kok bisa gitu Pak?" tanya Bapak kembali. "Gini Pak, bertemu dengan orang-orang sepenting ini kan tidak gampang. Makanya kami ini punya kelompok. Masing-masing dari kami itu harus saling berkoordinasi dalam bekerja. Nah, Pak Ari ini yang menghubungi para juragan sebagai orang yang akan membeli. Saya yang mencari. Sedangkan ini ada Pak Naryo dan Pak Dimas itu yang akan menjaga keamanan Bapak. Barangkali batu yang dipindahkan itu memiliki syarat tertentu. Ritualnya kan gak main-main Pak kalau berhubungan dengan barang langka," ucap Pak Heri. Bapak terlihat sedikit berpikir. "Memangnya berapa yang akan saya terima?" tanya Bapak mencoba memastikan. Bagi Bapak mungkin sudah banyak ya Pak. Bapak akan mendapatkan 300 juta. Uang itu akan Bapak bawa pulang. Kalau ada apa-apa bisa kok kami kawal saat di jalan," jawab Pak Heri, mencoba terus meyakinkan Bapak. Mendengar jawaban dari Pak Heri membuat Bapak kembali memikirkan matang-matang apa yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan ini. Wajahnya serius.
Baginya ini seperti pisau bermata dua. Di saat ini memang bapak membutuhkan uang tersebut untuk segera melunasi hutangnya. Tapi jika itu terjadi, rasanya bapak harus mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh sosok yang disebutnya Eyang itu. Bapak terdiam cukup lama. Dengan sejumlah uang yang akan ia dapatkan, rasanya hanya menyisakan sedikit jika harus digunakan untuk membayar hutangnya. Tapi yang paling bapak takutkan adalah jika saja apa yang dikatakan oleh sosok yang itu benar. Baginya, tak ada harga yang pantas untuk ditukarkan dengan nyawa. Tindakan keji ini tidak akan bapak ambil. Tiba-tiba saja angin di sekitar itu bertiup sejuk. Lalu di telinga kiri bapak terdengar suara yang khas. "Batalkan aja, Le." Suara itu kembali muncul, menambah yakin keputusan apa yang nantinya bapak ambil. "Gimana, Pak? Setuju dengan penawaran kami?" "Kami nggak nipu loh, Pak. Ini kami sudah jujur, buka semuanya dengan gamblang," ucap Pak Heri yang membuat bapak tersadar dari lampunannya. Sebenarnya apa yang bikin bapak ragu itu? Nilainya udah bagus loh, Pak. Kapan lagi dapat rezeki seperti ini? Pak Heri kembali berucap, mencoba mempengaruhi keputusan yang akan bapak ambil. Pak Heri dan semuanya, sebelumnya saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Sepertinya saya tidak bisa menyerahkan batu itu. Setelah terdiam beberapa menit, akhirnya bapak menjawab pertanyaan dari Pak Heri. Jawaban dari bapak membuat semua orang yang duduk nampak tegang. Wajahnya menatap serius, membuat aura intimidasi benar-benar dirasakan oleh bapak. Namun, dalam situasi ini, bapak mencoba untuk tetap tenang. "Loh, Pak, kenapa toh? Nilainya nggak cocok ya?" ucap Pak Heri dengan wajah cukup terkejut mendengar jawaban dari bapak. "Ini bukan perkara nilai ya, Pak, tapi apa, Pak? Nilai yang diberikan Pak Heri sudah besar loh untuk awal transaksi dengan Bapak. Biasanya kami nggak berani ngasih harga segitu," timpal Pak Ari yang tanpa sengaja memotong penjelasan dari bapak. "Oke deh, Pak, saya naikkan nilainya. Harganya 350 juta gimana, Pak?" Pak Heri masih mencoba merayu bapak untuk mau menjual batu itu. "Sebelumnya, mohon maaf, saya mau tanya, sebenarnya batu ini mau digunakan untuk apa ya? Masa hanya buat koleksi saja?" tanya bapak penasaran. "Untuk apanya batu ini nanti, jenengan itu nggak usah tahu. Yang jelas, ini ada kaitannya dalam pengembangan usaha yang sedang dirintis oleh juragan. Cukup toh? Nah, sekarang gimana keputusannya Bapak?" ucap Pak Heri. "Saya tetap gak mau melepaskan batu ini, Pak. Saya nggak..." "Loh, gimana? Kan kemarin saya sudah kasih uang Bapak 10 juta dalam amplop. Udah Bapak terima loh."
potong Pak Heri sebelum bapak menjelaskan. "Justru itu maksud saya datang kemari buat ngembaliin uang ini, Pak." Bapak lalu mengeluarkan amplop dari dalam tasnya dan meletakkannya di meja. Sontak, semua orang yang melihat itu seakan tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh bapak. Sekarang tugas saya sudah selesai, Pak. Saya pamit ya, Pak. Saya sudah tahu jawabannya sekarang," ucap bapak dengan wajah menegang. Pikirannya sudah bulat. Ia tidak peduli lagi jika akan terjadi sesuatu pada dirinya itu. Di depannya sudah berdiri 4 orang laki-laki yang kini merasa seperti dipermalukan oleh sikap dan penolakan dari bapak. "Sekarang di mana batunya, Pak?" "Enggak saya bawa," ucap bapak ngelantur. Jelas-jelas batu itu masih di dalam tas yang ia bawa. Ia menjawab pertanyaan itu sekenanya saja, berharap bisa keluar dari rumah besar itu. Tiba-tiba saja Pak Dimas merebut tas yang bapak bawa dengan paksa. Bapak mencoba mempertahankan tas itu, tapi bogem mentah mendarat di wajah bapak dan membuatnya terjatuh. Pak Heri yang melihat hal itu seperti mencoba menahan, namun keadaan sudah mulai kacau. Tas yang dipegang oleh Pak Dimas sudah dikeluarkan semua isinya. Tapi hal aneh terjadi. Batu yang mereka cari keberadaannya tidak ditemukan. Sampai tas yang bapak bawa kosong. Batu itu hilang, lenyap di telan bumi. Bapak lalu terbangun dari posisinya semula, menatap semuanya yang ada di situ. "Berani-beraninya sampean semua menyakiti orang yang cacat seperti saya," ucap bapak sambil memegang pipi sebelah kirinya. "Sudah saya bilang, batu itu nggak ada. Saya nggak bawa batunya," ucap bapak sambil menahan kemarahannya. Emosinya sudah tak bisa dibendung, namun logikanya masih bisa dipertahankan. Pak, mohon maaf ya, Pak. Maafkan sikap teman-teman saya," ucap Pak Heri yang seperti menyesal melihat sikap yang dilakukan oleh teman-temannya itu. Bapak lalu maju, bergegas, merapikan barangnya, memasukkannya kembali ke dalam tas. Wajahnya nampak bingung. Kemana perginya batu itu? Jelas-jelas batu itu dibawa. Apakah sudah diambil oleh salah satu teman Pak Heri? Atau memang hilang? Apapun itu, yang terpenting bapak sekarang bisa keluar dulu dari tempat itu. "Urusan saya di sini udah selesai. Saya mau pamit. Itu uangnya," kata-kata dari bapak menutup. Dengan langkah yang tak sempurna, bapak berjalan cepat menuju gerbang. Dalam pikirannya, semoga saja tidak ada yang mencegatnya keluar. Setelah bersusah payah untuk bisa keluar dari rumah itu, akhirnya kini bapak sudah sampai di terminal, menunggu bus yang akan membawanya kembali ke kota tempat tinggalnya. Bapak termenung di dalam penantiannya. Entah apa yang ia lakukan ini benar atau salah. Membuang begitu saja nominal yang besar yang sudah ditawarkan oleh orang-orang tadi. Tapi peringatan dari sosok eyang itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Pikirannya masih terbayang senyuman anak dan istrinya.
yang menerima ia apa adanya dan menyambutnya saat pulang bekerja. Dalam perjalanan pulang, pikirannya masih memproses peristiwa yang baru saja terjadi di hidupnya itu. Rasa-rasanya ia sedang diuji oleh Yang Maha Kuasa. Gusti Allah seakan-akan memberikan ujian berkali-kali padanya. Entah sampai mana ujungnya. Bapak hanya bisa berdoa, semoga keputusan yang ia ambil kala itu tidak akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Bapak lalu memeriksa tas yang ia bawa. Batu yang sedari tadi dicari oleh komplotan Pak Heri ternyata masih ada di dalam tas itu. Padahal awalnya Bapak berpikir batu itu sudah hilang. Ia sudah ikhlas jika kehilangan batu itu. Toh ia tidak akan menerima sepeser pun uang hasil dari pertukaran batu itu. Mungkin itu tidak akan berpengaruh dalam kesepakatan yang ditawarkan oleh sosok yang itu. Karena jelas batu itu diambil dengan paksa, namun entah apa yang terjadi, kini batu itu masih ada di dalam tasnya. Bapak lalu memejamkan mata sejenak, bersyukur apa yang baru saja ia alami. Setidaknya ia hanya mendapatkan satu pukulan bogem di wajahnya, bukan lebih. Yang terpenting ia bisa keluar dari rumah itu, keluar dari jeratan komplotan Pak Heri. Dalam lamunannya, Bapak mendengar ada suara yang seperti berbicara di dekat telinganya. "Bagus, Le. Apa yang kamu jalani bagus. Jalan yang kamu pilih bagus. Aku nggak sudi kalau harus menuruti nafsunya manusia." Sosok Eyang, suaranya terdengar jelas kembali, membuat tenang hati Bapak. Setidaknya apa yang ia pilih ada yang mendukung. Bapak sampai kembali ke rumah di waktu sudah malam. Ibu dan kami semua bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Muka Bapak terlihat lebam di sebelah kiri, dan Bapak akhirnya menceritakan semuanya. Yang ia temui adalah makelar yang memang pekerjaannya mencari barang-barang antik dan pusaka, serta batu-batu yang memiliki kekuatan dan khasiat. Bapak bercerita sambil tersenyum. Sesaat kemudian, Bapak menangis meratapi apa yang telah ia alami hari ini. Dan sebuah pernyataan aneh keluar dari mulut ibu. "Mbok biarkan saja toh, Pak. Aku ini nggak apa-apa. Aku nerima. Yang penting kamu dan anak-anak bisa hidup bahagia." Ucapan ibu membuatku melongo. Bisa-bisanya ibu berkata seperti itu. Entah itu serius atau bercanda. Namun, jika itu candaan rasanya waktunya kurang tepat. "Bu, aku itu nggak main-main dengan hal seperti itu. Bisa jadi awal minta satu, bisa jadi selanjutnya anakku. Seperti apa yang dialami oleh keluarga temanku. Dia dan seluruh anggota keluarganya habis gak tersisa, terjebak kesepakatan dengan iblis. Harta itu bisa dicari, Bu, tapi
Gak ada harga yang pantas untuk nyawa dari seseorang," ucap bapak menutup kejadian waktu itu. Kesimpulan yang bapak ceritakan pada saya, ada juga sosok jin atau apapun namanya yang tidak mau diganggu. Ia lebih memilih tenang dan tidak ingin menuruti manusia. Dalam sebuah perjanjian, pasti ada sebuah penawaran. Hal ini yang harusnya bisa dipilih baik-baik oleh manusia itu sendiri. Karena manusia diberikan akal juga selain nafsu. Semuanya harus digunakan secara berimbang. Ada hal lain yang membuat saya terkejut saat bapak bilang, "Yang bapak takutkan itu bukan masalah yang berkaitan dengan gaib, tapi andai saja waktu itu batu putih ditemukan oleh teman Pak Heri, entahlah apa yang akan terjadi. Bisa saja bapakmu ini malah digebukin, atau paling parah dibunuh, lalu mayatnya dibuang entah kemana. Kadang manusia itu bisa gelap mata kalau sudah berkaitan dengan harta," ucap bapak sambil terkekeh kecil. Ia kembali meminum teh dan menghisap rokoknya yang ia pegang sedari tadi. Ya, itulah sepenggal kisah yang pernah bapak lalui. Hal yang menjadi pelajaran penting bagi saya, bahwasanya semua hal itu dimulai dengan usaha serta doa yang dilakukan secara konsisten. Masak mie yang instan aja ada prosesnya. Sesuatu yang didapat dengan cara jalan pintas biasanya nggak bertahan lama. Pada akhirnya malah akan membawa malapetaka pada suatu kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan dalam cerita ini bisa diambil nilai positifnya, bisa dijadikan pembelajaran di kemudian hari, bahwasanya yang dilihatnya bersinar, mungkin di dalamnya tersimpan kegelapan yang pekat. Sekian. Oke, itulah lanjutan dari cerita Watu Petak ya, yaitu batu keramat atau batu bertua yang ditemukan oleh bapak si narasumber. Cukup ini ya, benar-benar apa ya, ada pesan moralnya banget gitu terakhir. Apa yang kita lihat bersinar itu mungkin saja di dalamnya tersimpan kegelapan. Itu sama seperti gini, yang mungkin kita apa ya, saya pernah mendengar istilah itu gini, mungkin di hadapan kita itu terlihat gak baik, tapi di hadapan yang maha kuasa itu terlihat baik. Ngerti ya, paham ya maksud saya. Jadi kayak oke lah, contoh pekerjaan gitu. Kita kerja terus kayak kita itu kayak apa ya, ngersulo itu kayak mengeluh gitu. Aduh, kerja kayak gini-gini. Itu mungkin di hadapannya kita kok kerja gini-gini aja, bayarannya juga gini-gini aja. Tapi di hadapan yang maha kuasa kan beda lagi gitu. Pokoknya ya intinya pandangan kita sama yang di atas itu beda lah. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita senangi, itu bisa jadi itu adalah sesuatu yang disenangi oleh yang di atas. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.